Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan korelasi rank. Kita awali dari pengertiannya. Korelasi rank Spearman adalah suatu koefisien yang menggambarkan hubungan antar variabel. Korelasi ini berguna untuk mencari hubungan antara dua buah data ordinal. Selain itu juga berguna untuk mencari apakah terdapat kesesuaian antara kedua penilai terhadap objek yang sama. Yang perlu teman-teman tekankan di sini adalah data ordinal. Apa itu data ordinal? Yaitu jenis data penelitian yang berbentuk kategoris dengan urutan tertentu, atau sederhananya dapat kita katakan sebagai data bertingkat. Berikut ini adalah rumus untuk mencari korelasi rank. 1 dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1. Di mana DI adalah selisih dari pasangan rank ke I. Sedangkan N-nya sendiri adalah banyaknya pasangan rank atau banyaknya data. Untuk lebih memudahkan, kita akan beralih ke contoh pengerjaannya. Misalkan diketahui data penelitian sebagai berikut. Sebagai catatan, data ini merupakan data fiktif, data yang hanya digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, ini adalah datanya, teman-teman. Ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. X merupakan variabel bebas, sedangkan Y adalah variabel terikat. Pertanyaannya, tentukan korelasi rank data tersebut. Nah, untuk memudahkan, saya akan tampilkan kembali rumus untuk mencari korelasi rank. Nah, ini adalah rumusnya ya, teman-teman. Teman-teman ketahui bahwa di dalam rumusnya ini perlu D yang merupakan selisih rank data tersebut. Maka, teman-teman harus terlebih dahulu menentukan rank dari setiap variabel. Kita awali dari variabel X. Maka kita tulis di sini Rx yang merupakan rank dari variabel X. Oke, sekarang kita akan menentukan rank untuk data X terlebih dahulu. Teman-teman cari data X yang paling kecil. Nah, di antara data-data X ini ya, yang paling kecil adalah 6. Kemudian 6 ini hanya ada satu nilai ya, maka dapat kita buat ranking untuk 6 ini adalah 1. Kemudian beralih ke nilai berikutnya yang lebih besar daripada 6, yaitu 7. Nah, 7 ini hanya ada satu nilai, maka rankingnya adalah ranking yang kedua ya. Dilanjutkan teman-teman. Oke, berikutnya setelah 7 adalah nilai 8. Ternyata 8 ini ada 3 nilai. Ya, maka cara merankingnya seperti ini, teman-teman. Nilai 8 ada 3 buah. Urutan datanya berarti ketiga. Dilanjutkan ya, dari 2 berarti ketiga, keempat, dan kelima. Maka rank nilai 8 adalah, kita jumlahkan ya, 3 tambah 4 tambah 5, kemudian dibagi banyaknya data tersebut yang sama. Ternyata ada 3. 3 ditambah 4 ditambah 5, 12 dibagi 3. Berarti rank untuk nilai 8 itu adalah 4. Berarti semua nilai 8 itu ranknya sama, yaitu 4. Berarti di sini 4, di sini juga 4, kemudian di sini juga 4.
Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa datanya sudah sampai ke data ke-5 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah 8, nilai berikutnya adalah 9. Nah, 9 ini ada 1, 2 ya. Berarti nilai 9 itu ada 2, urutan datanya ke 6 dan ke-7. Karena dilanjutkan ya. Tadi baru sampai data ke-5. Berarti berikutnya adalah ke-6 dan ke-7. Maka rank nilai 9 adalah kita jumlahkan 6 ditambah 7 dibagi dengan banyaknya data yang sama, yaitu 2. 6 ditambah 7, 13 dibagi 2, 6,5. Maka rank untuk nilai 9 itu adalah 6,5. Berarti di sini 6,5. Kemudian di sini juga 6,5. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Nah, perlu diingat ternyata datanya itu baru sampai ke 7 ya teman-teman. Meskipun di sini ranknya 6,5. Oke, berikutnya setelah 9, 10 hanya ada 1, datanya baru sampai ke 7. Kita lanjutkan, berarti 10 ini rankingnya ke 8. Kemudian selanjutnya, setelah 10, 11 juga hanya ada 1 nilai. Berarti kita lanjutkan, ranking nilai ke-11 adalah 9. Kemudian yang terakhir, 12, ini pun hanya ada 1. Kita lanjutkan rankingnya, tadinya 9 berarti 10. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Nah untuk mengeceknya apakah sudah tepat atau belum, salah satu cara mengeceknya adalah lihat di ranking terakhir. Itu harus sama dengan banyaknya data. Banyak datanya 10, ranking terakhirnya juga 10. Berarti sudah tepat, sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan menentukan rank untuk variabel Y atau data Y ini. Ya, caranya masih sama, teman-teman, ya. Teman-teman cari dulu nilai yang paling kecil dari data ini. Ternyata 3 ya. Nah, 3 ini rankingnya adalah ranking 1. Kebetulan juga hanya ada 1 data. Oke, berikutnya nilai yang akan kita urutkan adalah 5 ya, teman-teman. Ternyata di sini ada 3. 1, 2, 3. Maka hitungan ranknya seperti ini. Nilai 5 ada 3 buah. Urutan datanya ke 2, 3, dan ke 4. Maka rank nilai 5 adalah, nah kita jumlahkan dulu ya, urutan datanya 2 tambah 3 tambah 4. Kemudian dibagi dengan banyaknya nilai tersebut, yaitu 3. 2 tambah 3 tambah 4, 9. Dibagi 3 sama dengan 3. Maka rank nilai 5 adalah 3. Maka di sini kita tulis ya, 3. Kemudian di sini juga 3. Berikutnya di sini juga 3. Tapi yang perlu teman-teman ingat, datanya baru sampai ke 4 ya. Meskipun ranknya baru sampai 3. Oke, selanjutnya setelah 5, 6. 6 ini hanya ada 1 nilai, berarti kita lanjutkan. 6 ini bukan ranking 4 ya teman-teman, tetapi lanjutkan dari urutan datanya ke 5. Kemudian nilai berikutnya adalah 7. 7 ini hanya ada 1. Kita lanjutkan. 6 ya rankingnya. Kemudian 8 juga ada 1. Kita lanjutkan rankingnya berarti 7. Kemudian 9. Nah 9 ini ada 2. Ya 1, 2. Maka untuk menentukan ranknya caranya seperti ini. Nilai 9 ada 2 buah. Urutan datanya adalah, kita lanjutkan ya, berarti data ke-8 dan ke-9. Maka rank nilai 9 adalah 8 tambah 9 dibagi banyaknya
nilai 9 yaitu 2. Sama dengan 17 dibagi 2. Sama dengan 8,5. Maka rank nilai 9 adalah 8,5. Maka di sini kita tulis 8,5. Kemudian 9 yang di sini juga ranknya sama, 8,5. Tetapi urutan datanya sudah sampai ke 9. Oke, berikutnya yang terakhir. Nilai 11, berarti ini ranking ke 10 ya teman-teman. Oke. Nah, untuk mengeceknya, salah satu caranya adalah lihat rank terakhir. Ternyata 10 sama saja dengan banyaknya data. Berarti sudah tepat kita membuat ranking nilai Y. Oke, berikutnya kita harus mencari DI yang merupakan selisih ranking data tersebut ya. Tinggal kita kurangi saja ya. Rx dikurangi Ry. 4 dikurangi 3, 1. 2 dikurangi 3, negatif 1. Lakukan hal yang sama sampai data paling akhir ya. Sampai sini ya teman-teman. Ini diperoleh dari 6,5 dikurangi 8,5. Oke, selanjutnya sesuai dengan rumus kita perlu DI kuadrat. Maka perlu kolom DI kuadrat. Untuk menentukannya mudah sekali, yaitu untuk yang ini ya teman-teman berarti 1 kuadrat 1. Berikutnya negatif 1 kuadrat 1. Berikutnya 0,5 kuadrat 0,25. Dan seterusnya sampai data paling akhir di sini. Nah, 4 ini diperoleh dari negatif 2 kuadrat. Oke, kalau sudah, teman-teman jumlahkan ya dari data yang pertama ini sampai data yang paling akhir. Diperolehlah 9,5. Ini merupakan nilai apa? Sigma DI kuadrat. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumusnya. Berarti kita ganti sigma DI kuadratnya dengan 9,5. Maka diperoleh 1 dikurangi 6 dikali awalnya sigma DI kuadrat, kita ganti dengan 9,5 per 10. Ini adalah banyaknya data ya. N-nya 10 dikali N kuadrat. Berarti 10 kuadrat dikurangi 1. Oke, selanjutnya 1 dikurangi. Nah, kita kalikan dulu yang ini. 6 kali 9,5 diperoleh 57. Kemudian yang kita hitung dalam kurung dulu yang ini ya, teman-teman. 10 kuadrat, berarti kan 100 dikurangi 1, berarti 99. Oke, berikutnya. Kita kalikan yang bawahnya dulu yang ini ya. 10 dikali 99, berarti diperoleh 990. Nah, tinggal dibagi 57 dibagi dengan 990. Maka diperoleh ini ya 0,058. Tinggal selanjutnya langkah terakhir dikurangi saja. 1 dikurangi 0,058. Nah, untuk desimalnya sendiri teman-teman bisa sesuaikan. Ingin berapa desimal? Misalkan kita menginginkan 3 desimal ya. Setelah dikurangi diperoleh nilainya adalah 0,942. Nah, ini adalah korelasi range-nya. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika menentukan rank dari data tersebut. Kalau ada data yang sama, itu dicari rata-ratanya, teman-teman. Ya. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita akan beralih ke contoh berikutnya. Diketahui data penelitian sebagai berikut. Nah, ini pun masih fiktif ya, teman-teman. Tentukan korelasi rank data tersebut. Nah, ini rumusnya kita munculkan kembali untuk mengingatkan. Yang pertama adalah mencari nilai Rx.
Nah, caranya masih sama seperti contoh sebelumnya ya, teman-teman. Tinggal teman-teman sesuaikan saja di sini. Oke, berarti kita cari nilai yang terkecilnya, yaitu 63. Berarti di sini 1 ya, teman-teman. Kebetulan hanya ada satu nilai. Setelah 63, berikutnya itu adalah 67. Ini pun hanya ada satu nilai, berarti 2. Kemudian setelah 67 adalah 72. 72 ini hanya ada satu nilai, berarti rankingnya adalah ranking 3. Kemudian setelah 72 adalah 75. Ini pun hanya ada satu nilai, berarti rankingnya adalah ranking 4. Berikutnya setelah 75, 78. Ini pun hanya ada satu nilai, berarti kita lanjutkan rankingnya yaitu ranking 5. Berikutnya setelah 78 adalah 80. 80 ini pun hanya ada satu nilai, maka diberi ranking ke 6 ya selanjutnya. Oke, berikutnya 83 ini juga hanya ada satu nilai, berarti ranking ke 7. Kemudian 90 ini yang paling tinggi, maka rankingnya adalah ranking ke 8. Oke, kita cek ya. Ranking terakhirnya sama dengan jumlah datanya atau banyak datanya. Berarti sudah tepat ya teman-teman. Kita menentukan ranking dari data Y-nya. Oke, yang paling kecil adalah yang ini ya, 478. Ya, ini ranking 1. Hanya ada satu nilai. Berikutnya, ini ya teman-teman, 514. Ini pun hanya ada satu nilai, maka rankingnya kita lanjutkan, ranking 2. Kemudian berikutnya adalah yang ini, 579. Ini ranking ketiga. Karena hanya ada satu ya, maka rankingnya kita lanjutkan. Berikutnya, yang ini 593. Ada satu, berarti kita lanjutkan rankingnya ranking 4. Kemudian berikutnya adalah ini 597. Ini ranking 5. Kemudian setelah 597, berikutnya adalah yang ini, 620. Ini hanya ada satu nilai, kita lanjutkan rankingnya, ranking 6. Kemudian, ini ya teman-teman, 635, ini adalah ranking ke-7. Kemudian yang terakhir, 643, ini adalah ranking ke-8. Kita cek, ranking terakhirnya 8, banyaknya data juga 8, maka sudah tepat. Selanjutnya kita cari DI, ya tinggal diselisihkan, RX dikurangi RY. 1 dikurangi 1, 0. Kemudian 6 dikurangi 8, negatif 2. 5 dikurangi 6, negatif 1. Dan seterusnya sampai data paling akhir ya teman-teman. Oke. Berikutnya kita perlu DI kuadrat. Nah ini juga sederhana sekali, tinggal nilai DI-nya kita kuadratkan. 0 kuadrat, 0. Negatif 2 kuadrat, 4. Dan seterusnya sampai data yang terakhir, yang ini. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya teman-teman jumlahkan di kolom DI kuadrat. Diperoleh 12. Ini merupakan sigma DI kuadrat. Ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita peroleh nilai sigma DI kuadrat, tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus ini. 72, kemudian yang di dalam kurung juga dikerjakan terlebih dahulu. 8 kuadrat, 64 dikurangi 1, 63. Kita hitung dulu perkalian yang di bawah ya teman-teman nih. 8 kali 6, 3. Diperoleh 504. Selanjutnya tinggal dibagi. 72 dibagi 504 diperoleh 0,143. Nah, untuk desimalnya disesuaikan saja. Misalkan kita hanya memerlukan 3 desimal. Selanjutnya tinggal dikurangi. 1 dikurangi 0,143. Diperolehlah korelasi ranknya adalah 0,857. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan di video kali ini dari awal sampai akhir dapat diikuti serta bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.